pada masa ketika Rasulullah Muhammad SAW masih tinggal di Makkah, pada tahun ke-12 setelah kenabiannya, bulan Rajab yang penuh berkah menyambut kota suci itu dengan kedamaian malam yang dalam. Pada suatu malam yang sunyi dan penuh keajaiban, Rasulullah sedang beristirahat di dalam bilik dekat Ka'bah. Tiba-tiba, malaikat Jibril alaihissalam muncul dengan membawa cawan yang berisi susu dan air zam-zam. Setelah Rasulullah memilih minum susu yang menjadi pertanda bahwa beliau akan diberi kemuliaan dan kebijaksanaan. Untuk umatnya, Jibril alaihissalam kemudian membawakan hewan pembawa yang luar biasa bernama buruk. Buruk memiliki bentuk yang anggun, tubuhnya seperti kuda, wajahnya seperti manusia, telinganya seperti kambing, dan kecepatannya begitu luar biasa hingga bisa mencapai tempat yang diinginkan hanya dalam sekejap pandang, secepat kilat yang menyambar langit. Tanpa berlama-lama, Rasulullah SAW menaiki buruk yang telah disiapkan dengan baik. Bersama Jibril alaihissalam mereka memulai perjalanan malam yang menakjubkan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah tiba di tanah Yerusalem, tepatnya di halaman Masjidil Aqsa, tempat yang dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kiblat pertama umat manusia. Saat tiba di sana, Rasulullah SAW disambut dengan hangat oleh para malaikat yang telah menanti. Beliau kemudian dibawa untuk membersihkan diri dengan air zam-zam yang telah dibawa dari Makkah sebagai tanda kesucian untuk menjalankan ibadah. Setelah itu, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi terdahulu, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak Yakub alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam dalam suasana yang penuh kerendahan hati dan persaudaraan. Rasulullah SAW kemudian memimpin para nabi tersebut dalam salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Ketika salat telah selesai, Nabi Musa alaihissalam mendekatinya dan memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga hubungan dengan umatnya, serta mengingatkan akan cobaan yang akan datang. Setelah menyelesaikan salat bersama para nabi, Jibril alaihissalam kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk melanjutkan perjalanan yang lebih tinggi menuju alam gaib, yaitu Mi'raj. Kali ini, mereka tidak lagi menggunakan buruk, melainkan naik dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Perjalanan Mi'raj dimulai dengan menyeberangi berbagai tingkatan langit. Langit pertama. Disinilah Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau melihat bagaimana alam dunia diperlihatkan di sana, beserta segala makhluk yang ada di dalamnya, baik yang baik maupun yang jahat. Nabi Adam alaihissalam menyambutnya dengan penuh kasih sayang dan berdoa untuk kebaikan umatnya. Langit kedua, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di sini, beliau melihat bagaimana malaikat bekerja dengan rapi dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencatat amal perbuatan manusia dan mengatur siklus alam semesta. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Rasulullah melihat keindahan yang luar biasa di langit ini, serta bagaimana keadilan Allah berlaku dalam setiap hal, baik bagi mereka yang berbuat baik maupun yang berbuat salah. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di sini, beliau melihat bagaimana malaikat mengatur urusan langit dan bumi, serta mendengar suara gemuruh langit yang penuh kekuasaan Allah. Langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kali ini, dalam kedudukan yang lebih tinggi, Rasulullah melihat berbagai bentuk ibadah yang dilakukan oleh makhluk Allah di alam gaib, serta bagaimana setiap amalan kecil akan mendapatkan balasan yang sesuai. Langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah lewat, Nabi Musa alaihissalam berdoa agar umat Muhammad diberikan kemudahan dan rahmat yang melimpah. Di langit ini, beliau juga melihat bagaimana dosa-dosa manusia diperiksa dengan teliti. Langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini, beliau melihat Sidratil Muntaha, pohon yang sangat besar dan indah, dengan cabang-cabangnya yang menjangkau seluruh alam semesta. Daun-daunnya seperti hati bulan, dan buah-buahnya seperti kepala manusia. Hanya malaikat yang paling mulia saja yang boleh mendekatinya. Bahkan Jibril alaihissalam tidak dapat melangkah lebih jauh dari titik tertentu.
Dari dekat Sidratil Muntaha, Rasulullah SAW kemudian diajak untuk mendekati lebih jauh ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak dapat melihat Nia secara langsung karena tidak ada makhluk yang mampu melihat wajah Allah kecuali dengan izinnya sendiri. Di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu langsung kepada Rasulullah SAW. Pertama, Allah menetapkan bahwa umat Islam harus melaksanakan salat sebanyak 50 kali sehari semalam. Namun, ketika Rasulullah kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan memberitahukan hal ini, Nabi Musa menyarankan agar beliau meminta agar jumlahnya dikurangi karena khawatir umatnya tidak akan mampu mengikutinya. Rasulullah kemudian kembali menghadap Allah dan meminta pengurangan. Hingga akhirnya jumlah salat ditetapkan menjadi 5 kali sehari. Semalam dengan keistimewaan bahwa setiap salat 5 waktu akan dianggap sama dengan 50 salat di sisi Allah. Ini adalah karunia besar yang diberikan kepada umat Islam. Selain perintah salat, Rasulullah juga menerima berbagai perintah dan larangan lainnya, serta petunjuk tentang bagaimana umatnya harus menjalankan agama dengan benar. Allah juga memberikan janji bahwa umat Islam akan mendapatkan perlindungan dan kemenangan jika mereka tetap taat kepadanya. Setelah menerima segala wahyu dan petunjuk, Rasulullah SAW kemudian dikembalikan oleh Jibril alaihissalam melalui jalan yang sama. Beliau kembali menaiki buruk dan dalam sekejap telah tiba di Makkah. Tepat di tempat beliau sempat beristirahat sebelum berangkat, pada pagi harinya, Rasulullah memberitahukan perjalanan malamnya kepada kaum Quraisy. Namun, sebagian dari mereka tidak percaya dan menganggapnya hanya khayalan belaka. Mereka bahkan mencoba untuk menguji kebenaran cerita tersebut dengan bertanya tentang detail tempat di Yerusalem yang mungkin tidak diketahui oleh orang Makkah. Rasulullah kemudian menjawab semua pertanyaan dengan tepat, seperti menggambarkan bangunan tertentu, jenis tanaman yang tumbuh di sana, dan bahkan sebuah karung barang yang sedang dibawa oleh seseorang di jalan Yerusalem yang hanya bisa dilihat dalam perjalanan malam tersebut. Ketika beberapa orang Quraisy pergi ke Yerusalem dan membuktikan kebenaran apa yang dikatakan Rasulullah, mereka akhirnya terpukau dan mulai mempercayai kebenaran kenabiannya. Bagi umat Islam yang telah percaya, peristiwa Isra Mi'raj menjadi sumber kekuatan dan penguat iman yang besar karena mereka menyadari betapa tinggi kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah. Peristiwa Isra Miraj bukan hanya sekadar perjalanan fisik atau mistis semata, melainkan memiliki makna yang dalam bagi umat Islam. Kedudukan tinggi Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia dengan kedudukan yang lebih tinggi dari para nabi terdahulu. Pentingnya salat menegaskan bahwa salat adalah tiang agama dan hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Persatuan agama samawi menunjukkan bahwa semua agama samawi berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para nabi adalah utusannya yang berbeda zamannya. Kekuatan iman membuktikan bahwa dengan iman yang kuat, manusia dapat mencapai hal yang luar biasa dan menerima karunia dari Allah.